Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Meli Susanti. Saya guru PPKN di SMPN Negeri 03 Blitar Madang Raya, Oku Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 dengan mengambil materi bab 2 norma dan keadilan. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan siang hari ini, sebelum dimulai pelajaran PPKN, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Vicky dipimpin. Mari kawan-kawan kita berdoa dimulai. Ketika kita berdoa, apa tujuannya anak-anak? Yaitu supaya materi yang akan Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik, sehingga yang disampaikan ilmunya bisa bermanfaat. Kita lanjut. Baiklah, Ibu absen ya. Hari ini masuk semua? Masuk, alhamdulillah. Ibu absen satu. Adi Saputra, Agil Romansyah, Ahmad Fauji, ya, Ahmad Sofia, Ella Septiana, Fitri Okta, Ilham, Olivia, Rega, Raca Ike, Rido, Untari, Vicky, Wahyu, Indrianto, Yoga. Baiklah ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud bahwa kita cinta tanah air. Silakan menyanyikannya dengan tegak semua. Ibu Pandi ya.
menyampaikan materi tentang norma. Pada kehidupan kita, pernah nggak kalian ketika orang tua kalian memerintahkan kepada kalian, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus patuh menurut perintah orang tua. Ketika kalian bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana sikap kalian? Iya, menyapa dan bersikap sopan santun. Jadi kalian masih ingat ya nama kalian. Kemudian setelah isi nama kalian, di situ kamu ada soalnya 1 sampai 5. Bisa didengar? Jadi ketika di sini kalian belajar tentang norma, di sini memiliki tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian macam-macam norma dengan baik dan benar. Apa sih mendeskripsikan? Niki? Mendeskripsikan adalah menggambarkan tentang pengertian dan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini norma yang berlaku dalam masyarakat. Gambar apa ini? Rokok. Dilarang ya, dilarang merokok. Jadi norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nih, Ibu akan menerangkan materi norma dan keadilan. Silakan anak-anak diamati tampilan PPT yang ada di depan kelas kalian. Dalam masyarakat ada berapa? Ada 4 macam norma. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. Ini akan dijelaskan satu persatu dari macam-macam norma tadi. Yang pertama adalah norma agama. Silakan kalian amati, di situ ada tempat ibadahnya agama di Islam ya. Ya, di situ dikatakan bahwa norma itu merupakan aturan yang bersumber daripada apa? Hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi sumbernya adalah berasal dari kitab suci, petunjuk yang ada di kitab suci yang sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Di situ digambarkan, disimbolkan dengan orang yang berjabat tangan. Bagaimana? Bahwa norma kesusilaan itu adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu suara hati manusia yang sumbernya dari hati kita ya. Ya. Kemudian lagi norma ketiga adalah norma kesopanan. Tentunya di sini berkaitan dengan apa? Aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Di sini manusia dituntut apa kita sebagai individu untuk bersikap sopan santun. Sopan santunnya kepada siapa aja? Kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama sopan nggak? Harus sopan nggak sesama kalian? Harus sopan santun supaya tidak menimbulkan adanya konflik. Kemudian norma hukum. Di sini norma hukum tentunya aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang sumbernya dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Yang
hukumnya bagaimana? Lebih tegas ya sifatnya ya, tegas dan memaksa. Tegas kayak mana tegas? Mau tidak mau kita harus patuh pada peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi memaksa supaya apa? Menciptakan suatu ketertiban. Dengan adanya ketertiban dalam masyarakat maka akan timbul rasanya nyaman dalam apa? Dalam kehidupan bermasyarakat ya. Contohnya bagaimana? Jika kalian berkendaraan bermotor wajib memakai helm. Memakai apa lagi? Spion motornya ya. Supaya apa? Aman. Dengan aman maka tidak akan terjadi kecelakaan. Karena kecelakaan itu nanti bisa menimbulkan suatu permasalahan dalam masyarakat. Paham ya sampai sini anak-anak? Ya, kita lanjut. Ya. Sesuai ya? Ya, karena apa di kota Jogja ya di situ masyarakatnya sudah memiliki kesadaran akan tertib berlalu lintas. Kendaraan becak apa? Memposisikan dirinya di pinggir jalan berjalan ya. Kemudian yang motor di sampingnya itu berjalan ada tengah ya. Ya. Jadi ada jalurnya masing-masing. Nah, tercipta apa di situ macet ya? Ya, karena apa? Sudah patuh pada peraturan lalu lintas. Ini adalah bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap lalu lintas. Kemudian di sini juga Ibu akan menampilkan video tentang norma ya. Boleh kalian tonton. Jadi pada siang hari ini kita belajar tentang norma ya. Di sini di video ini ditampilkan bahwa norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu norma? Norma adalah apa? Kaidah, aturan, tingkah laku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Apakah kalian tahu apa saja macam-macam norma? Tadi ada 4 ya? Iya. Ini pengulangan yang tadi. Yang pertama norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Agama, kaidah atau peraturan yang mengatur hidup manusia yang sumbernya dari aturan Tuhan atau wahyu Tuhan. Sanksinya berasal dari Tuhan. Nah, di sini negara Indonesia percaya akan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan bunyi sila Pancasila sila berapa? 1. Ya, sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa sanksi dari norma agama? Adalah apa sanksinya? Dosa. Contoh penerapan norma agama. Sholat. Apalagi di situ? Walaupun sesibuk apapun kegiatan kita di sini, kita harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan agama masing-masing ya. Berdasarkan contoh tersebut disimpulkan bahwa apabila kita tidak patuh akan menimbulkan suatu konflik.
kalian. Di situ udah Ibu share ya. Silakan jawab soal pretest yang sudah Ibu share. Boleh buka? Tadi sudah dikirim yang dalam ya? Jadi setelah menerima penjelasan PPT dan video tentang norma dan keadilan di sini, silakan nanti Ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Nanti silakan bentuk kelompoknya. Ibu sebutkan dulu nama anggota kelompoknya. Bagi ya. Silakan didengarkan. Kelompok 1 Ella, Yunita, Agil, dan Winry. Kelompok 2 Raka, Rega, Adit Putra, dan Yoga. Kelompok 3 Nilam, Fitri, Ridho, Sofyan. Kelompok 4 Untari, Olivia, Wahyu, dan Vicky. Silakan setelah Ibu sebutkan nama-nama kalian, silakan bergabung di kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Satunya di sini. Silakan dibentuk kelompok. Silakan dikerjakan jawaban-jawaban itu di LKPD ya. Ditulis nama kelompoknya masing-masing. Tentukan 1 ketua dan 1 sekretaris ya. Di sini kita akan belajar tentang materi norma dan keadilan. Ya, 1, perhatikan penjelasan guru dengan sama. Kedua, ikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Bacalah referensi yang diberikan sesuai petunjuk yang diberikan untuk memberikan perluasan pemahaman. Kemudian bacalah materi ajar yang telah disediakan guru. 4, tindaklah sesuai dengan tempat kelompok yang telah dijelaskan oleh guru. Sudah ya? Kemudian yang kelima, catat dan mulailah berdiskusi sesuai dengan kasus yang didapatkan oleh kelompok kamu dari guru. Dan 6, mintalah petunjuk guru bila ada hal yang belum dimengerti dan dalam berdiskusi. Di sini kompetensi dasarnya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Jadi indikatornya adalah mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma serta mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Silakan dibaca contoh sikap yang bertentangan dengan aturan di sekolah. Dalam arti ya bacanya, ini soalnya nih. Baliknya ngerjakannya silakan di LKPD-nya masing-masing. Ya, Ibu beri waktu sekitar 20 menit dari sekarang. Nanti masing-masing tentukan untuk siapa yang memaparkan hasilnya. Paham ya? Dalam proses pendidikan tersebut, sekolah menerapkan aturan di sekolah. Namun kerap kali terdapat sikap yang bertentangan dengan aturan di sekolah. Aturan atau tertib sekolah adalah norma dasar yang berisikan kebijakan, kewajiban siswa dalam sekolah tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 2 butir A menyebutkan bahwa setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, sehingga aturan di sekolah harus ditaati. Ya, silakan isi. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan kalian boleh mencarinya kajian literatur yang lain. Di handphone kalian boleh. Aku bertanya nomor 1.
Contoh sikap bersusah dengan aturan sekolah, tidak disiplinan. Contoh kasusnya dia. Presentasi, dengarkan. Ada kelompok yang menanggapi ya. Yang biasa bisa kan presentasi? Bisa. Berani? Kemudian nanti ada yang buat kesimpulan ya. Bisa? Kasus sikap ya. Ketika dia misalkan di rumah bergaul dengan teman yang kamu sebutkan dulu kasus apa sih di sekolah ini terjadi karena nanti paparannya ya cuma itu aja terus ada dia sebenarnya peraturan sehingga bagaimana akibatnya ketika dia tak sadar kelompok 1 selesai. Tuh. Kelompok 2. Sudah, 3. Sudah, 4. Pertama sini kasus ya, kasus yang kalian baca di atas. Kemudian apa penyebabnya? Kasusnya adalah apa di sini? Contoh sikap yang bertentangan dengan aturan di sekolah. Kemudian di situ kami cari penyebabnya kira-kira boleh apa berdasarkan dari apa cara berpikir kamu dan bisa juga ngambil dari teks yang di sini. Kita ceritakan kembali ya. Nah kemudian yang kedua itu bagaimana? Mengapa hal itu bisa terjadi atas yang ditanya hal ini? Ini ya kasus ini ya kasus apa? Atau sikap yang bertentangan dengan aturan sekolah. Kenapa bisa terjadi? Karena bagaimana apakah dia terpengaruh oleh kurikulum atau kurang sadar terhadap apa yang dilakukan di sekolah sehingga menimbulkan apa konfliknya ada kan sih sudah ambil sebelumnya kan misalkan apa peserta didik bergaul dengan orang yang tidak sekolah sehingga memiliki pendidikan apa untuk dia sekolah jadi sehingga berpengaruh ya dia tidak patuh pada aturan sekolah sering bolos seperti itu sini langsung akan mencoba memaparkan hasil diskusi dari apa yang kami diskusikan di kelompok kalian masing-masing ya dipaparkan di depan kelas. Di sini yang menjadi kriteria dari penilaian diskusi adalah apa?
Yang pertama, hasil paparan diskusinya yang paling lengkap. Kemudian, yang peserta dari diskusinya yang paling aktif yang akan mendapatkan reward dari ibu ya. Kita mulai diskusinya, paparan diskusinya yaitu yang pertama kelompok 3. Dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, saya selaku moderator dan di samping saya ada teman-teman selaku pembawa presentasi. Yang pertama ada Fikri, yang kedua ada Wahyu, yang ketiga ada Tari, dan yang keempat ada Olive. Hasil diskusi kami akan dibawakan oleh Ibu Tari. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Simak kelompok 1 ya. Setelah kalian membaca berita di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ceritakan secara singkat kasus yang sudah kalian baca dan apa itu penyebabnya. Sikap bertentangan dengan aturan sekolah, kedisiplinan disebut permasalahan sekolah. Karena datang terlambat ke sekolah, menyontek ketika ulangan, dan tidak mengikuti pelajaran atau bolos. Yang kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Kurangnya kesadaran siswa untuk menaati peraturan sekolah yang berlaku dan kurangnya sifat kedisiplinan siswa. Yang ketiga, apabila dikaitkan dengan norma kelas tersebut merupakan ketidaksesuaian dengan norma apa? Norma kesusilaan. Karena norma kesusilaan berasal dari kebiasaan yang baik dan tidak melanggar aturan yang sudah diterapkan di sekolah. Demikianlah pembacaan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Asli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 sudah memaparkan hasilnya. Silakan kelompok 1. Mau ditambahkan atau ada yang tidak sama? Cukup? Cukup. Ada yang berbeda? Tidak. Ada pertanyaan? Kelompok lain selain kelompok 1? Kelompok 3? Nggak ada? Nggak ada? Ya sudah. Silakan kelompok 4 kembali duduk. Ada ya? Masih semangat? Masih. Biar tambah semangat lagi, kalian tegak semua. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Tegak semuanya, silakan. Siapa kita? Anak Tangguh Indonesia. Hebat, hebat, hebat. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi kalian tadi sudah mencoba memaparkan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Jawabannya bervariasi ya? Ya. Yang paling lengkap memaparkan dan paling bagus memaparkannya di depan kelas, Ibu ambil nilai yang paling bagus adalah kelompok ya benar, kelompok 4. Beri tepuk tangan. Nanti mendapatkan nilai terbaik ya. Ya, terima kasih. Kemudian dari paparan tadi ya, siapa yang bisa kalian ambil kesimpulannya? Silakan bilang kesimpulannya. Apa kesimpulannya setelah tadi paparan? Jadi apa namanya yang diterapkan di sekolah? Ya, jadi menurut Nila, dari norma yang diterapkan dalam kehidupan kita, di situ norma dibuat untuk dipatuhi, tidak untuk dilanggar, benar ya? Sesuai dengan pengertian norma. Apa pengertian norma? Norma adalah yang menjadi pedoman yang sudah ada untuk bagaimana? Untuk dipatuhi. Yang baik itu dilakukan dan yang buruk ditinggalkan. Sehingga bagaimana dengan adanya norma, kita wajib mematuhi
Sio. Bisa? Ya. Dijawab mana yang menurut kalian paling benar. Tulis nama. Namanya terus. Ya, dibaca soalnya benar-benar ya. Tadi kan kamu belum punya pengetahuan, sekarang sudah diberi materi dan ini namanya post test. Kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Sudah semua ya? Sudah semua prosesnya? Oke. Jadi setelah kita mempelajari norma-norma yang ada dalam masyarakat, yang terdapat pengertian norma tadi ya, kemudian ada macam-macam norma yaitu ada 4 macam ya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Di sini mana yang belum kalian pahami? Sudah semua? Sudah ya? Ada pertanyaan? Sudah. Ada yang mau bertanya? Vicky, mau bertanya Vicky? Jelas? Jelas Ki? Ya. Dengan adanya norma bagaimana Vicky? Bahwa norma itu dibuat untuk bagaimana? Dipatuhi ya. Jadi kita harus berpedoman pada aturan yang terdapat pada norma. Paham semua ya? Ya baiklah. Karena kalian sudah paham, jadi untuk pertemuan berikutnya kalian ibu beri tugas untuk mencari kajian literatur tentang nilai penting daripada norma-norma yang ada dalam masyarakat. Boleh mencarinya melalui Google atau mencari sumber bacaan yang ada di perpustakaan. Paham ya tugasnya ya? Demikian pembelajaran pada siang hari ini tentang norma dan keadilan. Ya, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Silakan Vicky pimpin kembali. Kawan-kawan kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai.